Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunika Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu materi studi Al-Quran Hadis yang berjudul Al-Quran sebagai Mukjizat. Al-Quran sebagai mukjizat. Dari judul di atas, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari mukjizat, macam-macam mukjizat Al-Quran, tujuan dan fungsi mukjizat Al-Quran. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mukjizat. Mukjizat menurut bahasa adalah berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata kerja i'jaza yu'jizu i'jaza yang berarti melemahkan. Dan menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Dan dari sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa mukjizat hanya diberikan kepada nabi dan rasul, tidak untuk orang lain. Dan dari pengertian mukjizat yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan juga bahwa mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa bertujuan untuk membuktikan kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul. Dan sekarang saya akan membacakan macam-macam pemukjizatan Al-Quran. Dari segi kandungan sebuah mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan. 2. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek sumber hukum. 3. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek dalam menerangkan kabar gaib. 4. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Dan sekarang saya akan membacakan pengertian dari beberapa aspek tersebut. Dari aspek pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan. Dalam aspek ini, kemukjizatan Al-Quran sangat nyata, yaitu dapat memualafkan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab telah memeluk agama Islam. Karena Sayyidina Umar bin Khattab terhipnotis dengan bacaan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Karena gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Dan Al-Quran sendiri yaitu kalamullah. Jadi tidak ada seseorang satupun yang dapat merubah dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan dari aspek kemukjizatan Al-Quran yang kedua yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek sumber hukum. Ya, jadi Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga sekarang ini. Dan seperti yang kita tahu, bahwa kota Aceh sampai sekarang masih menggunakan dasar hukum Islam. Contohnya yaitu Qisas, terbukti jelas yang terdapat pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Jadi sudah jelas dengan kemukjizatan Al-Quran dalam aspek hukum ini. Dan dari aspek yang ketiga yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek dalam menerangkan kabar gaib. Al-Quran banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal yang mengandung gaib seperti surga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah para nabi dan juga umat pada masa lampau, seperti kisah seorang Fir'aun, kisah kaum Ad dan Samud, kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Al-Quran juga banyak menyinggung sebuah masalah-masalah yang belum terjadi di masanya. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui kemukjizatan Al-Quran dari aspek dalam menerangkan kabar gaib. Dan dari aspek kemukjizatan yang keempat yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Di sini dijelaskan Al-Quran banyak berisi tentang informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenali ilmu pengetahuan alam.
Dan dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa adanya kandungan Al-Quran yang menjelaskan dan membahas ilmu sains yang kala itu pengungkapannya di luar kemampuan manusia. Pembahasan aspek kemukjizatan Al-Quran sudah selesai, dan sekarang saya akan membacakan tujuan mukjizat dan fungsi Al-Quran. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Allah menurunkan dan menjaga Al-Quran untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup dan syafaat bagi umat Islam di dunia maupun di akhirat. Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Dan tujuan mukjizat Al-Quran antara lain membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah. 2. Membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benar kitab Allah. 3. Menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Dan sekarang saya akan membacakan fungsi dari kemukjizatan Al-Quran. Adapun fungsi dan peranan Al-Quran sebagai berikut. 1. Mukjizat bagi Nabi Muhammad. 2. Petunjuk atau Al-Huda. 3. Sebagai korektor dan penyempurnaan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. 4. Al-Quran sebagai sumber ilmu. Jadi itulah fungsi dan peran Al-Quran. Mungkin sedikit pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.